Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Nindya dengan NIM 2330811013 dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti yang sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokratis, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Undang-Undang 1945 mulai diberlakukan di Indonesia sejak 5 Juli 1949 yang berisi tentang aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sebagai upaya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Salah satu tugas BPUPKI adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dibentuk, BPUPKI menggelar sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil persidangan pertama BPUPKI adalah Rumusan Dasar Negara Indonesia atau Pancasila yang merupakan gagasan dari Soekarno. Setelah itu, sebanyak 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang tersebut, PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hasilnya, PPKI mengesahkan Pancasila secara konstitusional. Selain itu, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga dilakukan pada hari yang sama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945.
Perubahan yang dilakukan juga tidak begitu besar, karena PPKI sudah mendapat naskah rancangan hukum dasar yang sudah dibentuk oleh BPUPKI sebelumnya. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia adalah PPKI dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara. Sebagai Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bersifat mengikat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangannya di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun Undang-Undang 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Jadi, pada waktu yang disahkan PPKI adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Publik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat, yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat KRIS tahun 1949. Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku, tetapi hanya disahkan satu negara bagian RIS, yaitu Negara Republik Indonesia, yang beribu kota di Yogyakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Bangsa Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya Undang-Undang RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 oleh Muhammad Yamin disebut Konstitusi II. Konstitusi yang berlaku setelah Undang-Undang RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksud sebagai pengganti dari Undang-Undang RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Konstitusi inilah yang menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Undang-Undang Dasar sementara 1950 terdiri atas 1. Mukadimah yang terdiri dari 4 ayat, 2. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 164 pasal. Yang ketiga, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Yang keempat, sistem pemerintahan adalah parlementer menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kelima, adanya badan konstituante yang akan menyusun Undang-Undang Dasar tetap sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya dekrit yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut.
Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokrasi haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.